Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang perkembangan kognitif oleh Saudari Elsa Mutiana Sution, Sahada Harahap, dan Putri Rahmadani. Kognitif, pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, di mana kognitif yaitu belajar dan pemecahan masalah, di mana mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. B. Berpikir logis, di mana mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. C. Berpikir simbolik, di mana mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Teori perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget atau psikolog Swiss yang dikenal dengan nama teori Piaget, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Saat seseorang tumbuh, ia akan beradaptasi secara biologis terhadap lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental anak yang usianya berbeda, maka kualitatifnya pun akan berbeda. Pada tahap perkembangan kognitif, terdiri dari 4 tahap, di mana tahap pertama ialah tahap sensori motor, tahap kedua ialah tahap operasional, tahap ketiga tahap operasional konkret, dan tahap yang keempat ialah tahap operasional formal. Kita masuk ke tahap yang pertama, di mana pada tahap yang pertama ini kelompok usia lahir sampai 12 bulan. Di mana yang pertama A. Mengenali lingkungan di sekitarnya. Pada usia 3 bulan, anak mulai mengenali wajah orang terdekat atau misalnya ibu atau ayah. Yang kedua, mengenali suara orang terdekat, ibu atau ayah. Pada usia 3-6 bulan, anak mulai memperhatikan benda yang ada di hadapannya, mendengarkan suara-suara di sekitarnya, ingin tahu lebih dalam dengan benda yang dipegangnya. Pada usia 6-9 bulan, anak mulai mengamati berbagai benda yang bergerak. Dan pada usia 9-12 bulan, anak mulai memahami perintah sederhana. B. Menunjukkan reaksi atas rangsangan, di mana pada usia 3 bulan, anak mulai memperhatikan benda bergerak atau suara, atau juga mainan yang menggantung di atas tempat tidur. Pada usia 3-6 bulan, anak mulai mengulurkan kedua tangan untuk meminta. Misalnya, anak minta untuk digendong, dipangku, dipeluk, dan lain-lain sebagainya. Pada usia 6-9 bulan, anak mulai mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan. Lalu anak mulai menjatuhkan kembali benda yang dipegang secara berulang. Pada usia 9-12 bulan, anak mulai memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil. Lalu anak mulai mencoba mencari benda yang disembunyikan dan mencoba membuka atau menutup gelas ataupun cangkir. Lanjut kita ke tahap yang kedua pada kelompok usia 12-24 bulan. Di mana pada A. Belajar dan pemecahan masalah, usia 12-18 bulan, anak mulai menyebut beberapa nama benda, misalnya jenis makanan, dan anak mulai menanyakan nama benda yang belum dikenal. Lalu anak mulai mengenal beberapa warna dasar, misalnya warna merah, biru, kuning, hijau, dan lainnya. Lalu anak mulai menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenalnya. Pada usia 18-24 bulan, anak mulai mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan seperti balok, dipukul-pukul, seperti itu. Lalu memahami gambar wajah orang dan seterusnya.
B. Berpikir logis, di mana pada usia 12 sampai 18 bulan, anak mulai membedakan ukuran benda dari besar atau benda yang kecil. Yang kedua, anak mulai membedakan penampilan yang rapi atau tidak. Dan yang ketiga, anak mulai merangkai puzzle sederhana. Pada usia 18 sampai 24 bulan, anak mulai menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya. Yang kedua, anak mulai mengetahui akibat dari suatu perlakuannya, misalnya menarik tablak meja akan menjatuhkan barang-barang di atasnya, dan merangkai puzzle. C. Berpikir simbolik. Pada usia 12-18 bulan, anak mulai menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari angka 1 sampai 10, tetapi masih suka ada yang terlewat. Pada usia 18-24 bulan, anak mulai menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan menggunakan jari. Lanjut kita ke tahap yang ketiga pada kelompok usia 2-4 tahun, di mana A. Belajar dan pemecahan masalah. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang kedua, anak mulai meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman. Dan yang ketiga, anak mulai konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, dan seterusnya. Lanjut kita ke usia 3-4 tahun, di mana pada usia ini anak mulai paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar, seperti pola gambar wajah orang, matanya tidak ada, misalnya mobil bannya copot, seperti itu, dan seterusnya. Lanjut kita ke B. Berpikir logis. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai menyebut bagian-bagian suatu gambar, seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dan seterusnya. Lanjut, anak mulai mengenal bagian-bagian tubuh dan memahami konsep ukuran, baik itu besar, kecil, panjang, pendek, seperti itu. Lalu pada usia 3-4 tahun, anak mulai menempatkan benda dalam ukuran-ukuran. Misalnya paling kecil, paling besar. Lalu anak mulai mengikuti pola tepuk tangan dan mengenal konsep banyak dan sedikit. Lalu C. Berpikir simbolik, di mana pada usia 2-3 tahun, anak mulai meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang. Yang kedua, anak mulai memberikan nama atas karya yang dibuat. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai menyebutkan peran dan tugasnya, misalnya koki tugasnya memasak. Lalu anak mulai menggambar atau membentuk suatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Lanjut kita ke tahap yang keempat, di mana pada tahap ini anak kelompok usia 4-6 tahun. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, di mana pada usia 4-5 tahun anak mulai mengenal benda berdasarkan fungsi, misalnya pisau untuk memotong, pensil untuk menulis, seperti itu. Lalu anak mulai menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, misalnya kursi sebagai mobil, seperti itu, dan sebagainya. Lalu pada usia 5-6 tahun, anak mulai menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan, seperti itu. Lalu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Lalu B. Berpikir logis, di mana pada usia 4-5 tahun, anak mulai mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, atau juga ukuran. Lalu anak mulai mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Lalu anak mulai mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau juga kelompok yang berpasangan dengan dua variasi, seperti itu. Lalu pada usia 5-6 tahun, anak mulai mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, lebih dari, kurang dari, dan paling atau ter. Lalu anak mulai menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Misalnya, ayo kita bermain pura-pura seperti burung, pura-pura seperti ayam, seperti itu, dan sebagainya. Pada C. Berpikir simbolik. Pada usia 4-5 tahun, anak mulai membilang banyak benda 1-10. Yang kedua, mengenal konsep bilangan. Yang ketiga, mengenal lambang bilangan. Dan yang keempat, mengenal lambang huruf. Misalnya lambang huruf, misalnya huruf A, B, C, seperti itu. Lalu pada usia 5-6 tahun, anak mulai menyebutkan lambang bilangan 1-10 dan menggunakan lambang bilangan untuk menghitung.
dan anak juga mulai mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Misalnya ada benda 2 seperti itu. Jadi anak akan mencocokkan lambang bilangan 2 dengan benda yang berjumlah 2 seperti itu. Lalu adapun cara mendukung perkembangan kognitif anak, yang pertama, bantu si kecil untuk mengenali sesuatu objek. Yang kedua, bersabar dengan semua pertanyaannya. Dan yang ketiga, melatih kemampuan gerak dan keseimbangannya. Buat kegiatan bernyanyi, lalu stimulasi bentuk dan warna kepada anak, lalu berhitung sederhana. Selanjutnya, ajukan pertanyaan, dan yang terakhir, kunjungi tempat-tempat yang menarik. Terima kasih. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.